Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Ini adalah contoh gambarnya. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Yang kedua ada kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau yang disebut esophagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristatik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sphincter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Terus yang ketiga ada lambung. Lambung manusia, lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah tempat penyimpanan makanan untuk sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, mencegah dan mengandung makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dan lambung. Hanya beberapa zat, air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang kelima ada usus halus. Sistem pencernaan usus halus manusia. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau chaimi. Chaimi inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori, sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum, usus 12 jari. Yang selanjutnya adalah usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5 atau 6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum atau cecum, kolon, dan rectum atau rectum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus
Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum tabung langsung ke anus sehingga bagian ini fungsi utama adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam berbentuk fases, hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran.